Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para Dewan Juri Amikta 2026. Kami dari tim Kosek Kesehatan Orang Sekarang mempersembahkan Nutriverse, sebuah platform kesehatan berbasis web yang membantu pengguna membangun gaya hidup lebih baik melalui kebiasaan yang terukur, dukungan personal, dan progres yang adil. Kami dari tim Kosek Kesehatan Orang Sekarang, Nutriverse berangkat dari masalah yang sangat sederhana, tetapi dialami banyak orang. Kita sering mengetahui apa seharusnya dilakukan. Makan lebih seimbang, bergerak lebih aktif, tidur cukup, dan menjaga hidrasi. Namun, tantangan terbesar bukan mengetahui hal tersebut. Tantangan terbesarnya adalah mempertahankan konsistensi. Banyak aplikasi kesehatan hanya menampilkan angka seperti kalori, langkah, berat badan, atau durasi olahraga. Informasi itu penting, tetapi pengguna tetap bisa merasa bingung apa makna dari angka tersebut. Tindakan apa yang perlu dilakukan hari ini, dan bagaimana menjaga motivasi dalam jangka panjang. Oke, jadi oleh karena itu, Nutrifest kami rancang sebagai salah satu perjalanan kesehatan yang paling terhubung. Jadi pengguna dapat memahami pola nutrisi, melakukan aktivitas nyata, membaca kondisi, kebiasaan melalui health post, menggunakan tantangan, memperoleh proses, serta mendapat dukungan dari komunitas pendamping digital bersama Nora. Prinsip ini utama kami adalah bahwa kesehatan tidak boleh terasa seperti hukuman, dan kompetisi tidak boleh mengorbankan keadilan. Makanan digunakan sebagai bahan edukasi, bukan sebagai sumber poin. Sementara XP dan health points hanya berasal dari aktivitas fisik yang memenuhi validasi sistem. Nilai utama Nutrifus adalah bukan berada satu fitur saja, tetapi pada hubungan antar fiturnya. Setiap data memiliki fungsi yang jelas, tingkat kepercayaan, transparan, dan tetap menghormati privasi pengguna. Untuk memperlihatkan bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan menjadi pengalaman yang mudah digunakan, sebelum itu, kita terdiri dari 5 anggota, yaitu saya, Yoga Adiatma dengan NIM 24123320 sebagai Project Leader System Analyst DevOps Operation, Muhammad Ilham Rozak 24123318 sebagai Backend Engineer, Authentication dan AI Integration. Lalu yang ketiga ada Dimas Muhammad Rafiq 24123302 sebagai Database Engineer QA dan Documentation, dan juga ada Fatan Tamim Taukin Front-End Engineer UI UX Designer 24123309, dan juga ada Faisal Backend Engineer Activity Leaderboard Community 24123294. Untuk bagian backend-nya kita pecah dari mulai Faisal. Untuk Faisal dia mengerjakan di bagian food di scanner, dan itu belum mutlak karena masih dalam tahap pengembangan. Dan juga aktivitas GPS, reward, anti-cheat, penyimpanan XP. Lalu untuk bagian Ilham, di bagian backend itu ada SSO, AI Nora, Workflow, N8N, Food Can Scanner, dan itu juga belum mutlak karena lagi tahap pengembangan. Penyimpanan riwayat makanan, health plus, dan anti-cheat. Lalu untuk bagian Dimas, itu keseluruhan database, dan juga QA dan documentation. Oke, mungkin untuk selanjutnya, Fatan akan memperjelas desain antarmuka, alur pengguna, CHPS, dan health post pada aplikasi yang kita buat yang bernama Nutrifus tersebut. Oke, kemudian untuk bagian front-end engineer dan UI UX designer. Nah, dari segi UI UX, Nutrifers itu dirancang agar pengguna itu tidak merasa sedang dihadapkan dengan tampilan dashboard kesehatan yang terkesan, ya bisa dibilang terkesan ribet lah. Nah, kami itu menggunakan tampilan yang dirasa tenang, kemudian struktur informasi yang jelas, dan kemudian tindakan utama yang mudah ditemukan, baik pada desktop maupun perangkat mobile. Nah, perjalanan pengguna itu dimulai dari onboarding.
Nah, di tahap onboarding ini pengguna itu bisa menentukan tujuannya, baseline-nya, sama target hariannya. Nah, kita langsung lanjutkan. Jadi dan user tuh bisa menentukan juga. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, di sini tersedia untuk menentukan tujuannya. Kemudian targetnya seperti ini. Kita klik saja, langsung lanjutkan saja. Ini juga masih menentukan yang seperti aku bilang tadi, masih tentang kebiasaan. Nah, kemudian ini untuk tampilan dashboardnya. Nah, saat user baru masuk di dashboard akan muncul tutorial dari Nora, tour, bisa kita lanjutkan. Jadi user tidak akan merasa bingung dan kesusahan untuk memahami Nutriverse sendiri ya. Nah, kemudian sebentar. Nah, kemudian untuk tampilan mobilenya akan seperti ini. Nah, di sini untuk tampilan mobilenya. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman hari ini. Nah, halaman hari ini itu, aduh, sebentar, masih loading. Nah, perjalanan pengguna itu dimulai dari sini. Jadi pengguna tidak hanya melihat daftar tugas, sistem tuh juga menunjukkan jenis dan tingkat kepercayaan data. Kemudian aktivasi GPS yang tervalidasi diberikan dari catatan mandiri maupun mode simulasi. Dengan begitu pengguna bisa memahami kualitas informasi yang sedang mereka lihat saat ini juga nih. Nah, kemudian untuk struktur motivasi utama pada Nutriverse yaitu ada pada sistem CHPS, yaitu Competitive Health Progression System. Nah, melalui CHPS ini pengguna itu bisa mengumpulkan progres XP untuk meningkatkan tayar serta health point yang dapat digunakan pada reward store. Nah, namun progres kompetitif ini tidak diberikan sembarangan. Sumbernya itu dibatasi dari aktivitas yang dapat diverifikasi agar sistemnya itu tetap adil lah. Nah, CHPS kemudian dilengkapi dengan health pulse. Health pulse ini tuh membantu. Nah, health pulse ini eh health pulse ini bukan diagnosis medis, fungsinya tuh lebih ke memberikan gambaran kebiasaan sama membantu pengguna tuh untuk menentukan langkah-langkah berikutnya lah untuk kayak progres hariannya seperti apa. Ini ada gambarannya. Nah, kami itu juga tidak memperlakukan data yang belum tercatat sebagai kegagalan. Suatu dimensi itu belum memiliki data, sistem memberi konteks bahwa informasi tersebut itu masih perlu dilengkapi, bukan langsung memberi penjelasan buruk. Setelah memahami pengalaman pengguna secara keseluruhan, kemudian teman saya Ilham akan menunjukkan bagaimana pengguna masuk ke sistem, mencatat makanan, dan kemudian menggunakan pendamping AI pada Nutriverse. Oke, selanjutnya akan saya demonstrasikan dalam bentuk mobile ya. Seperti ini gambaran dari web kami jika berada di mobile. Untuk menu utama, kita sengaja taruh bawah agar memudahkan user dalam langsung ke aktivitas inti lah seperti scan makanan, aktivitas, komunitas, beranda, profil. Lalu juga di sini ada AI yang sudah saya sambungkan oleh web menggunakan workflow menggunakan API dari N8N.
Kita ambil contoh aja ya, langsung. Nah, di sini tadi saya sudah mencoba chat ya, atau kita mau coba lagi bisa. Nah, di sini dapat terlihat kan? Belum, karena kita belum melakukan apapun hari ini, dan namanya akan langsung menyambung ke database dan semua informasi tentang eh, yang sudah kita lakukan hari ini itu bisa langsung terhubung oleh si Nora ini. Jadi BTW nama AI kita adalah Nora ya. Jadi kayak sistemnya itu eh, ini si Nora, kita kita mengetikkan lalu mengirim surat ke N8N, lalu N8N memberikan balasan lagi dan membalasnya melalui chat ini. Oke, selanjutnya ada penyimpanan riwayat makanan, pindahin makanan. Ini kita bisa ambil makanan atau pilih foto. Kita bahas aja seperti ini, open. Kita ada si AI. Karena di sini kita ada keterbatasan biaya juga masih dalam proses pengembangan, kita belum bisa mengoptimalisasikan untuk scan makanannya, karena juga keterbatasan dana juga, karena kita mengambil pokoknya yang minimum biaya terlebih dahulu. Nah, setelah itu data itu akan langsung tersimpan ke sini, catatan data berada. Kita bisa lihat riwayat bulan ini atau minggu ini atau hari ini. Itu nanti akan tersimpan semua di sini ya. Lalu bagaimana sih agar user tidak mencurangi itu? Semua di sini sudah memakai anti cheat dari mulai help push, aktivasi GPS, pindah makanan, pokoknya semuanya sudah menggunakan anti cheat. Lalu juga ada bagian komunitas dan leaderboard. Jadi ini fungsinya itu sebenarnya untuk platform sosial yang berada di web kami. Sebentar, kita nunggu relog database-nya. Nah, di sini juga bisa membagikan kayak tweet gitu. Nanti bisa saling balas-balasan. Nah, ketika kita masuk ke komunikasi, bentar, kita kembali beranda, lalu ke komunitas, di sini akan langsung muncul button kamera, karena itu memudahkan bagi kita untuk apa namanya, ya bisa langsung mengambil foto. Coba ini bagian komunitas ya. Sepertinya belum mau ke teman-teman. Oke. Untuk demo selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Faisal dan menggunakan mode desktop kembali ya. Terima kasih Ilham. Jika food scanner membantu pengguna memahami asupan, maka aktivitas GPS menjadi fondasi progres kompetitif Nutrivers. Pada halaman aktivitas ini, pengguna dapat memilih berjalan kaki, berlari, atau bersepeda. Ya, sini. Setelah aktivitas dimulai dan izinkan lokasi, diberi aplikasi menampilkan peta rute, durasi, jarak, kecepatan, serta status pengumpulan data. Jadi Nutrivers tidak langsung memberikan reward, hanya karena tombol aktivitas ditekan. Selama aktivitas berlangsung, sistem mengumpulkan telemetri GPS. Data tersebut kemudian diperiksa berdasarkan durasi, jarak, akurasi,
terus urutan titik, jeda antar sampel, batas kecepatan, lonjakan lokasi, indikasi teleportasi, dan kemungkinan aktivitas duplikat. Pada demonstrasi ini kami menggunakan GPS nyata. Aktivitas dijalankan lebih dari 60 detik dan jarak tempuh yang sesuai dengan ketentuan minimum. Setelah pengguna menekan selesai dan simpan, server melakukan finalisasi. Status yang muncul di layar menunjukkan hasil verifikasi aktivitas jika aktivitas dinyatakan tervalidasi. Jadi, sistem memberikan XP dan health point sesuai hasil yang dinyatakan benar-benar ditampilkan. Nilai tersebut berasal dari respon server, bukan dihitung atau ditambahkan langsung oleh antarmuka. Nutrifers juga menyediakan mode simulasi. Ini mode simulasi untuk menguji tampilan ketika berada di dalam ruang. Namun, mode tersebut sengaja tidak menghasilkan reward kompetitif. Dengan demikian, pengguna pengalaman dapat diuji tanpa membuka celah manipulasi progres. Aktivitas tervalidasi juga dapat membantu challenge secara otomatis. Pada halaman challenge di sini, halaman challenge secara otomatis pada halaman ini, pengguna dapat mengikuti tantangan harian, mingguan, atau bulanan yang disediakan oleh admin. Jadi, challenge berbasis GPS menggunakan progres dari aktivitas yang telah diverifikasi, sementara aktivitas mandiri tetap dicatat sebagai kebiasaan atau aktivitas harian, tetapi tidak digunakan untuk reward kompetitif. Pada proses pengguna, kemudian dapat terlihat pada leaderboard. Pada leaderboard, pengguna dapat meningkatkan peringkat liga. Di sini ada peringkat liga. Di sini peringkat liga, teman, wilayah, dan apabila region akun sudah tersedia. Sistem peringkat menggunakan data progres yang tersimpan dan menjaga agar kompetisi bertumbuh pada aktivitas yang tercatat dan dapat dipercaya. Pada halaman komunitas atau Healthy Circle, pengguna dapat membagikan momen, membagikan semangat, dan menulis komentar dan mengikuti event. Privasi tetap menjadi batasan utama. Rute GPS presisi, data nutrisi, hidrasi, tidur, dan jurnal pribadi tidak dapat ditampilkan sebagai informasi publik. Jadi bersifat private ya. Dengan demikian, Nutrifers menggabungkan motivasi individual, kompetisi yang adil, dan dukungan sosial tanpa mengorbankan privasi pengguna. Berikut, Dimas akan menutup demonstrasi dengan memperlihatkan bagaimana data tersebut ditampilkan pada profile, badge, reward, dan head plus, sekaligus menjelaskan kesiapan serta pengembangan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Faisal. Seluruh proses yang telah didemonstrasikan tadi tidak berhenti hanya pada tampilan Nutrifer, Flower sama teman sih. Baik, terima kasih Faisal. Seluruh proses yang telah didemonstrasikan tidak berhenti pada tampilan saja. Nutrifers menyimpan data secara terstruktur agar progres dapat ditelusuri dan digunakan secara konsisten pada fitur yang relevan. Data yang dikelola itu mencakup dari profil, di sini ada target pengguna, terus ada catatan nutrisi, hidrasi, berat badan, sesi aktivitas, telemetri GPS, hasil verifikasi, challenge, badge, transaksi HP, dan health push reward, interaksi komunitas, dan notifikasi. Bisa dilihat semuanya oleh user. Dan khusus pada aktivitas,
Nah, khusus pada aktivitas, sesi, data telemetri, hasil verifikasi, dan transaksi reward dipisahkan. Struktur ini membantu sistem menjaga jarak proses dan mencegah pemberian reward yang sama lebih dari satu kali. Jadi ini sistem perhitungan poinnya dibedakan dari yang lainnya. Sini terus ada section hadiah. Pada halaman profil tadi, pengguna dapat melihat progress XP ada di sebelah sini, progress XP, jarak, terus ada jarak total, aktivitas, dan juga streak harian yang mereka dapatkan. Gold point yang diperoleh dapat digunakan pada reward store. Ketika pengguna menukar reward, sistem memeriksa saldo dan ketersediaan stok, kemudian mencatat transaksi penukarannya untuk saat ini. Reward digital penukarannya untuk saat ini hanya berupa reward digital. Jadi dari refresh dulu. Jadi untuk saat ini masih berbentuk secara reward digital. Nah, untuk kedepannya kita bisa bekerja sama dengan UMKM atau usaha yang lainnya untuk memberikan reward yang bermanfaat bagi pengguna, dan kita juga bisa mengeluarkan merchandise seperti tumbler, gelas, dan juga yang lainnya. Jadi tidak hanya berbentuk digital. Dan dari sisi quality assurance, Nutrifast memberikan data tervalidasi, data yang sebagian tervalidasi catatan mandiri, dan simulasi pendekatan ini membantu sistem dan pengguna memperlakukan setiap informasi sesuai tingkat kepercayaan. Saat ini fondasi utama Nutrifast telah tersedia, mulai dari autentifikasi, onboarding, pencatatan nutrisi, aktivitas GPS, dan juga validasi, CHPS, challenge, leaderboard, komunitas, reward, profil, push, hingga berbagai API pendukung. Pengembangan berikut difokuskan pada penguatan integrasi AI, penyimpanan scanner, penyimpanan percakapan LoRa yang lebih terpadu, integrasi fulfillment mitra, pengujian GPS pada lebih banyak perangkat, serta peningkatan kesiapan operasional produksi. Nutrifast bukan sekedar aplikasi untuk mencatat hidup sehat. Nutrifast membantu pengguna memahami kebiasaan bergerak lebih konsisten, memperoleh progres yang adil, dan menjaga kendali atas data pribadinya. Nutrifast, Smart Health Companion for a Better Lifestyle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.